lagi di Midnight Live. Mania mana suaranya? Nah, di segmen ini kita akan kehadiran seorang bintang tamu. Dulu pernah jadi host acara musik. Saya sering nonton tuh. Sekarang penyanyi. Dan doyan lari juga. 2 kali ikut maraton. Kalau penonton kan lari dari kenyataan ya. Udah tahu dong ya. Loh ini tadi udah disebutin padahal namanya. Langsung saja kita sambut Sheryl Sheinafia. Sheryl, selamat datang. Salam kenal. Selamat malam semuanya. Apa kabar Sheryl? Baik, terima kasih. Wah, kalau aku tahu ada 7.000 penonton di sini. Yang ada di rumah dan yang ada di sini. Jadi nostalgia waktu Sheryl dulu bawain acara musik ya. Waduh, aku tuh suka panik tau kalau ada yang bilang mereka nostalgia. Kenapa tuh? Karena pas aku tanya kayak, kamu waktu itu lagi ngapain gitu? Oh, aku SMP gitu. Terus aku yang kayak, sebenarnya pada saat itu aku masih SMA sih. Cuman kok kayak ada age gap-nya jauh. Kita kan ini di sini Gen Z semua nih. Kelihatan. Generasi dari joget-jogetnya. Dari joget-jogetnya kelihatan kan? Berbeda. Generasi Zadul. Tapi emang kamu suka musik ya? Sejak kecil usia 10 tahun sudah kenal dengan dunia musik. Betul. Siapa yang memperkenalkan dunia musik kepada kamu? Mami aku. Mami lagi nonton. Hai, Mam. Wah, kebetulan hari ini Hari Ayah Nasional. Gak apa-apa. Aku juga didukung sama ayah. Dukung orang tua ya, full support. Tapi masa full support sih, katanya pernah di ini juga, apa namanya, kayak ditolak gitu. Kamu ingin terjun ke dunia musik, tapi pendidikan lebih penting. Bener gak sih seperti itu? Kayaknya semua orang tua juga pada umumnya masih kayak gitu ya gitu. Cuman aku ngerasa orang tua aku akhirnya mengerti bahwa nggak bisa memaksakan aku untuk melakukan sesuatu yang nggak sesuai sama keinginan aku. Oke. Bukan karena mereka itu benar-benar yang kayak wah iya ya anak tuh udah harus diarahin ke passionnya mereka aja, bukan. Karena mereka capek kayak bilang kayak stop main gitar, stop bikin lagu, kerjain PR gitu. Iya. Tapi alat musik gitar yang bikin kamu akhirnya jatuh cinta dengan dunia musik. Betul. Kenapa alat musik gitar yang kamu pelajari dulu? Aku ngerasa gitar itu lebih enteng dari piano ya kalau misalkan dibawa ke sekolah. Iya juga ya, benar. Kayak piano agak pegel ya. Masa dibawanya di sini? Bingung kita. Gitu. Bisa aja Sheryl ya. Tapi emang aku ngerasa main gitar itu tuh lebih keren aja gitu. Dulu tuh ya pas masih SD gitu kan, bawa gitar ke sekolah tuh ya kayak ih keren bisa main gitar, suka dibilang keren. Oh gitu. Tapi pada kenyataannya sih cuman main gitu. Tapi alhamdulillah karena ada ya social media, ada streaming platform gitu-gitu kan kita jadi bisa tahu juga ya, bisa belajar, bisa dengar banyak referensi yang kita suka, yang kita mau, yang sesuai interest kita gitu. Dan dari situ aku kayak banyak nyontek, oh musisi siapa yang aku suka permainan gitarnya. Contoh aku suka sekali sama John Mayer. Jadi aku belajar gitar tuh pengen banget tuh karena wah udah jago, keren ya. Jadi kayak ih keren nih gitu. Jadi aku coba mengikuti dan dari situ aja aku belajar otodidak. Tapi akhirnya kamu menjadi host acara musik itu Nggak sengaja. Nggak sengaja. Jadi aku datang ke acara musik itu aku sebenarnya promo buat lagu aku. Gitu. Siapa tahu ini mau jadi acara musik nggak di sini? Boleh jadi hostnya. Kayak gitu. Nyaman nggak di situ? Ada 1 kursi lagi boleh. Jadi nggak sengaja ya? Nggak sengaja. Jadi aku di situ datang promo, tapi memang pada saat itu memang masih acara baru. Gitu. Jadi pas aku muncul di acara tersebut, kebetulan juga masih pilot dan lain sebagainya, dan I don't know, kayak chemistry-nya sama tim semuanya itu kita dapet, jadi ditawarin langsung, mau nggak 2 kali dalam seminggu? Oke.
Oke, mau nggak 3 kali? Minggu depannya ratingnya bagus. Oke. Oh lanjutin. Jadi Senin sampai Jumat. Tiba-tiba kan kita pikirkan, satu semester kuliah tuh gimana sih Mang gitu kan. Tapi enggak, aku udah lulus. Aku baru lulus 2023 akhirnya kuliah. Tapi tayang Senin sampai Jumat capek nggak? Ini juga awalnya 2 kali seminggu nih. You tell me Mas, you tell me. Penonton ngos-ngosan. Hai terus soalnya. Itu kayaknya mereka pencet tombol sih. Iya. Jadi Sheryl belajar gitarnya tuh secara otodidak tadi ya. Otodidak ya. Otodidak mungkin baca majalah MBS. Tahu nggak MBS? Majalah MBS dulu. Itu apa sih? Ada kunci-kunci gitar Oh gitu. iya. Iya kan? Wah, itu salah satu kayak manifestasi aku yang kayak oke, wow. Aku ngerasa dulu keren banget. Aku bisa mainin lagu Ada Apa Denganmu. Ada apa denganmu? Oke. Dan aku inget banget di MBS aku itu ada foto Peter Pan, Slang, sama Niji. Wih, legend semua. Dan akhirnya berduet dengan Ariel Noah. Wow. Om Boril. Om Boril. Pasti perasaannya gimana tuh waktu itu yang awalnya ngulik-ngulik lagunya tiba-tiba duet langsung? Aku bersyukur sekali. Aku nggak mungkin dapat kesempatan itu kalau bukan karena aku pada saat itu di dalam satu major label. Dan ya kayaknya di luar ekspektasi orang tua aku. Iya. Tapi ya alhamdulillah mereka akhirnya kayak melihat juga sebelum aku kolaborasi itu kan aku juga sempat bikin album. Jadi udah punya album pertama, abis itu dari album itu berkembang kayak aku dipercaya untuk dikenalin ke beberapa musisi yang lain yang ada di dalam naungan musika labelnya gitu. Sampai di titik ini apa yang bikin kamu merasa paling puas gitu dengan pencapaian kamu hingga di titik saat ini? Aku tuh ngerasa pas aku di major label pada saat itu aku tuh kayak SD, SMP, SMA. Soalnya aku tuh 12 tahun di sana. Gitu. 12 tahun. Dari aku SMP gitu, dipercaya sekali gitu untuk berkecimpung di dunia entertainment ini gitu. Sampai akhirnya aku sekarang punya label aku sendiri. Wih, keren. Punya label sendiri artinya apa? Lebih idealis atau? Kayaknya lebih belajar untuk mengatur keuangan aku. Penting itu ya. Apalagi zaman efisiensi ya. Penting itu. Jadi lebih lebih telaten ya. Dan sepertinya kayak aku bisa lebih fokus untuk kayak bertanya sama diri aku, kamu tuh pengennya ngapain sih gitu. Sekarang targetnya tuh mau apa sih? Dalam 1 tahun tuh rencananya apa? Dan aku jadi sadar gitu betapa sulitnya untuk menjadi entertainer karena kita dalam 1 tahun aja tuh mungkin nggak cukup gitu loh hari-harinya rasanya. Tapi kalau digeber dalam 1 hari untuk ngelakuin sesuatu yang berbeda-beda juga susah gitu. Tapi kan pace-nya sekarang kan sangat berbeda. Iya. Dunia ya digital, ya social media Betul. makin banyak. Makin banyak. Iya. Acara TV juga sekarang ya very tricky gitu kan kata orang gitu. Cuman bagi aku sih ya tinggal memplanning yang baik itu akan seperti apa dan kita jadi lebih bisa konsen sama artistrinya kali ya. Kalau di dalam major label kan pasti akan ada banyak sekali musisi-musisi lain yang juga butuh atensinya. Jadi sekarang aku lagi berusaha untuk kayak memberi atensi ke keinginan aku yang terkadang ya kita juga hari-hari mau pilih ketoprak gado-gado juga pasti bingung kan. Jadi kayak aku ngerasa kayak mau nyanyi, mau lari dulu, mau nyanyi, oke, tetap harus diusahakan yang lagi aku nikmatin agar bisa dibawa dengan enjoy aja. Itu harus seimbang ya. Hidupnya lebih seimbang. Bicara soal pace larinya berapa nih? Wah. Pace lari. Waduh, takut aku Sheryl. pace larinya yang penting finish happy. Yang penting finish happy itu dia. Tapi, gitu. Tapi aku cukup bangga sama pencapaian aku karena dari maraton pertama aku, alhamdulillah aku Di mana dapat tuh?
di Sydney tahun lalu. Aku dapat 4 jam 50. Oke. Terus kemarin banget di bulan bulan lalu bulan apa ya? Oktober. Oktober ini tengah malam. Di bulan Oktober tanggal 17 aku maraton di Chicago. Dan aku dapat 4 jam 26 menit. Wow. Jadi kayak motong 24. So Peningkatan 1 detik 2 detik aja tuh prosesnya luar biasa loh. Oh banget. Lebih ke kayak latihannya sih. Latihannya. Itu melelahkan sekali. Cuman itu yang akhirnya aku baru sadar di maraton kedua. Bahwa sangat dibutuhkan untuk kita punya tekad yang sangat kuat gitu untuk latihan dan bangun pagi dan ya makan yang benar, tidur yang benar. Bener ya, jaga makan ya. Betul. Jaga mulut juga ya. Jaga perasaan. Itu dia. Karena memang kalau olahraga lari itu kan ya gimana ya, namanya juga maraton, persiapannya tuh lebih panjang. Maratonnya itu disebut pestanya aja, apa namanya, pesta kita dalam merayakan proses yang sudah dijalani begitu kan. Iya. Tapi proses itu wah jatuh bangun ya. Itunya aku tuh 2 minggu sebelum maraton aku jatuh. Bener-bener kayak keguling-guling di aspal sampai ya udah iya lumayan pinggul aku kayak udah sakit, udah apa. Aku cerita sama mami aku, dia cuma kayak kan gitu. Tiga huruf yang paling powerful itu ya. Kalau 3 kata kan I love you. Kalau misalkan 3 huruf ya itu kan gitu. Aduh. Bilangin. Terus aku udah gak bales. cuman aku sangat bersyukur karena di tengah aku lagi lari itu tuh mami tuh kirim terus voice note, chat ke aku. Jadi aku bisa denger suaranya dia terus selama aku maraton. Wah. Dan itu kayak wah, motivasi banget ya. Iya. Wah keren. Yang bikin akhirnya mungkin Sheryl nggak terlalu lepas kendali ya. Sesuai dengan lagunya, single barunya ini loh. Ini host yang bener. Saya nyambung-nyambungin aja ini ya. Dan nyambung tahu sama maraton. Karena di hari aku maraton, di hari aku maraton kayak 4 hari kemudian ya, bener gak Flash? Flash, tim aku boleh tepuk tangan. Flash lagi rekam, saya rekam balik nih. Jadi gimana 4 hari setelah? 4 hari setelah aku maraton, aku rilis single aku. Wih. Rasa bangganya berlipat-lipat itu pasti. Rasa puyengnya juga. Rasa puyeng. Aduh. Jadi sebelum persiapan rilis single terbaru, persiapan maraton juga. Waduh, menguras jasmani dan rohani. Tapi puas nggak dengan akhirnya mengeluarkan single terbaru? I'm so happy karena dari 2024 aku belum keluarin lagu. Terakhir aku kolaborasi sama Revo dan Fauna, tahu kan Revo dan Fauna. Terus dia bilang gitu kayak Neng, panggil aku Nengski. Nengski, ini gue kayak udah waktunya untuk ngerilis album gue sendiri. No, my friend, mau kemana gitu? Ya udah gitu. Lu kan bakal lari terus. Oh iya bener. Aku kayak emang lagi konsen sama maraton aku. Ya udah, gue nyusul ya gitu. Terus akhirnya ya udah, aku rilis single aku dan ini singlenya tuh udah dari 2022. Aku bikin sama Petra Sihombing. Oh, sama Petra, musisi yang luar biasa juga pastinya, Petra Sihombing ya. Tapi Lepas Kendali ini bercerita soal apa sih? Lepas Kendali itu sebenarnya lebih ke kesadaran aku ketika aku itu ketemu sama orang baru. Kadang tuh aku ngerasa suka deep tiba-tiba gitu loh. Sedangkan aku kayak kita kenalan dulu yuk, vibe check. Kita ngobrolnya tuh nyambung atau enggak. Kita emang punya interest yang cocok atau tidak gitu loh. Kayak jangan tanya kayak,
hidup lo apa kabar? Kayak santai gitu. Jadi lepas kendali itu sebenarnya buat kita ketemu kayak yuk kita janjian aja, ketemu have fun, mau kemana? Yuk kita mau makan cuanki kek, kita mau makan mau ke tengah kota kemana? Pokoknya let's just have fun and let loose gitu, kayak kita lepas kendali aja gitu, santai. Oke, jadi prosesnya sama kayak maraton ya. Pelan-pelan dulu, butuh progres. Betul, nggak bisa kan langsung pace 4 gitu tiba-tiba. Iya, yang penting kan ujung-ujungnya finish juga. Gitu ya. Ternyata ada hubungannya ya. Benar, tepat. I get you. Oke. Tapi yang I get you tuh. Saya belajar bahasa Inggris baru tuh. Gitu. Mana gitarnya, Pak? Gitarnya? Mana gitarnya? Mana gitar saya? Disclaimer. Tadi tuh aku baru ngomong kayak aku baru live session untuk ngajakin teman-teman yang di rumah untuk nonton hari ini. Oke. Terus aku bilang kayak kalau misalkan nanti aku main gitarnya tuh kayak nggak sesuai chordnya ya karena mungkin gitarnya nggak dicolok. Soalnya aku nggak bawa band, jadi aku pakai -1. Gitarnya lupa dibawa. Disclaimer, sorry. Jadi bakal lihat aku kayak Iya, kapan lagi lihat Cheryl begini. Biasanya kan keren kan? Sekarang ya. Emang nggak keren kayak gitu? Keren dong. Iya. Hostnya kembali, host aku. Kembali. Keren ini emang. Siap-siap jadi co-host ini. Atau host utamanya justru ini. Berubah jadi acara musik. Waduh. Ya. Tapi ini nuansanya pop 80-an ya. Kenapa memilih nuansa musik 80-an? Sebenarnya sih nggak dengan intensi bahwa ini loh kayak lagu 80-an atau gimana. Cuman aku emang percayakan secara aransemen itu ke Petra. Apa sih yang menurut Petra itu cocok di soundnya aku sekarang. Karena aku kan memang berusaha untuk mencari sound aku. Kayak kita sebagai musisi itu akan selalu punya proses itulah gitu. Oke. Sebagai musisi. Iya, kan orang musisi. Betul Iya. gitu. Cuman maksudnya banyak yang memang sudah dari awal tahu apa yang mereka mau. Kalau misalkan aku denger musik tuh bervariasi sekali. Jadi bisa suka rock, bisa suka pop, bisa suka I don't know, ballads gitu. Jadi dari situ aku ngerasa kayaknya memang harus coba untuk dikerucutin lagi. Dan setelah aku ketemu lagi sama Petra dan ngobrol-ngobrol, oh dia bantu aku untuk mengarahkan jadinya seperti ini. Dan dia kan banyak mendengarkan unsur 80, 70-an, 60-an. Dia kayak udah punya kamus musiknya dia tuh udah luas sekali. Saya ambil yang ini ya gitu. Yang cocok buat kamu nih. Betul. Oke, nah harapan buat diri kamu sendiri ke depan seperti apa? Harapannya sih semoga lagunya bisa dinikmati sama banyak teman-teman di luar sana. Amin. Semoga semakin banyak teman-teman yang dengerin Lepas Kendali dan juga album aku di awal 2026 juga akan rilis. Wih, pasti banyak fans kamu yang menunggu-nunggu itu. Amin. Iya. Terus ya semoga terus bisa nikmatin apa yang sedang aku lakuin dan teman-teman juga semuanya bisa happy dengan apa yang dilakuin. Itu dia. Sehat terus. Thank you. Cheryl ya. Thank you. Tetap berlari. Siap. Ya. Mas lari juga? Saya lari Dari dari kenyataan. Template ya. Saya mau belajar lari pokoknya. Ya. Itu Ayo dia. Mas. Oke, dan tentunya kita tutup segmen ini dengan penampilan dari Cheryl Senavia ya. Dengan lagu Lepas Kendali. Thank you. Kita berikan tepuk tangan untuk Cheryl. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.